Dalam video ini, metodologis dalam pengembangan software akan dijelaskan mulai dari yang pertama waterfall, yang kedua rapid application development, kemudian yang ketiga agile. Mari kita pelajari apa itu waterfall. Model waterfall adalah sebuah metode pengembangan software yang bersifat sekuensial, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Dalam pengembangannya, metode waterfall memiliki beberapa tahap yang berurut, yaitu requirement analysis, system design, implementation, integration and testing, kemudian operation and maintenance. Pada tahap requirement analysis, pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya, pada tahap sistem desain, spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. Tahap ini membantu dalam menentukan perangkat keras atau hardware, serta sistem persyaratan dan membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Pada tahap implementation, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Pada tahap ini, seluruh unit dikembangkan untuk diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah integrasi, seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan. Pada tahap akhir ini, perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaannya termasuk dengan memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Dalam model waterfall, ada kelemahan dan kelebihannya yang kita perlu ketahui. Kelemahannya diantara lain, pertama, proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama. Kedua, biaya penggunaan metode yang cenderung mahal. Ketiga, membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. Berikut kelebihannya antara lain, memiliki proses yang urut mulai dari analisa hingga support. Kedua, setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ketiga, setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Mari kita pelajari apa itu Rapid Application Development. Rapid Application Development atau Rapid Prototyping merupakan model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental. Model Rapid Application Development mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat yang dicapai dengan menerapkan yang pertama, komponen basis construction, yang kedua, penekanan pada penggunaan ulang komponen perangkat lunak yang ada, yang ketiga, pembangkitan kode program otomatis atau semi-otomatis, serta keempat, multiple team. Tiap tim menyelesaikan satu tugas yang selevel tetapi tidak sama. Dalam model ini, ada kelemahan dan kelebihan yang perlu diperhatikan. Kelemahannya antara lain, membutuhkan SDM atau sumber daya manusia yang ahli untuk proyek berskala besar. Kemudian, menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem dalam waktu yang singkat. Kelebihannya antara lain, sangat berguna dilakukan pada kondisi user tidak memahami kebutuhan-kebutuhan apa saja yang digunakan pada proses pengembangan perangkat lunak. Kemudian, metode RAT dapat dilakukan dengan waktu yang singkat, yakni sekitar 30 sampai dengan 90 hari. Kemudian, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih rendah.
Mari kita pelajari apa itu Agile Development Methods. Agile Development Methods merupakan sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama, atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile Development Methods terdefinisi dalam 4 nilai, biasa disebut Agile Alliance Manifesto. 1. Nilai interaksi dan personel. Hal ini lebih penting daripada proses dan alat. Di dalam Agile, interaksi antara anggota tim sangatlah penting, karena tanpa adanya interaksi yang baik, maka proses pembuatan perangkat lunak tidak akan berjalan sesuai rencana. 2. Nilai perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Saat melakukan proses demonstrasi kepada klien, perangkat lunak yang berfungsi dengan baik akan lebih berguna daripada dokumentasi yang lengkap. 3. Nilai kolaborasi dengan klien merupakan hal yang lebih penting daripada negosiasi kontrak. Kolaborasi yang baik dengan klien saat proses pembuatan perangkat lunak sangatlah penting ketika menggunakan Agile. Dan terakhir, respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Agile Development Methods berfungsi terhadap kecepatan respon tim kepada klien menginginkan perubahan saat proses pembuatan perangkat lunak. Agile Development memiliki kelemahan dan kelebihan yang perlu diketahui. Kelemahannya antara lain, Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Tidak cocok dalam skala tim yang besar, perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak sulit ditentukan. Kelebihannya antara lain, 82% menambah produktivitas tim, 77% menambah kualitas perangkat lunak, 78% menambah kepuasan klien, 37% menghemat biaya. Demikian pembahasan mengenai metodologi-metodologi dalam perkembangan software. Terima kasih.